Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صراط الذين أنعمت عليهم آمين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah wa ba'dah ma ba'dah hadratal kurama wal julasa'il aiza wa bil khusus para masyayikh, para kiai, para alim ulama, takmir masjid, imam masjid, dan seluruh yang terkait dengan masjid, juga para jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Semoga kumpulnya kita pada pagi hari ini adalah tanda bahwa Allah sedang memperbaiki kita semua. Kata Rasulullah, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapa orang yang dikehendaki baik oleh Allah, semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik, sampai nanti puncaknya husnul khotimah, maka tanda-tandanya adalah yufaqihu fiddin. Orang tersebut senang, tergetar, ada semangat mencari ilmu. Maka semangat ngaji, semangat majelis taklim ini adalah menjadi tanda bahwa Allah sedang memperbaiki kita semua. Alhamdulillah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu tariqahu ilal jannah, dalam hadis yang lain. Siapa orang yang dalam kehidupannya serepot apapun, sengantuk apapun, jadi orang soleh-solehah semua. Yang depan ini jadi sisa ya Pak ya, jam 2 bangun terus kamar mandi, habis itu alhamdulillah tawadhu, wis soleh tawadhu mana? Ibu juga nampak ini 3 juz atau 5 juz tiap hari Bu? Alhamdulillah. Jadi saya di masjid yang isinya orang-orang yang solih-solihah. Yaltamisu fil ilma, mau dalam kondisi apapun orang tersebut itu punya kaitan dengan ilmu. Ada usaha mencari ilmu, ada usaha pengen ngerti saja tentang siapa Tuhannya, pengen ngerti saja bagaimana tentang sifat Rasulnya, pengen ngerti saja tentang ngaji-ngaji kitab. Kalau biasanya saya pakai kitab kuning, ini yang cetakan putih. Pokoknya ada upaya untuk terus memahami, untuk terus ngaji, maka sahalallahu tariqahu ila jannah. Perjalanan hidup orang tersebut sedang semakin menuju ke surga. Semoga kita semuanya termasuk. Dari situ nek diwale ada orang sebaik apapun, tapi dia sama ilmu biasa-biasa saja, ya mungkin baiknya hanya versi manusia. Kalau pengen baik yang versi Allah, ya tanda-tandanya dia hasrat kepada ilmu. Menjadi tanda orang baik versi Allah, tanda orang baik versi majalah A, majalah B aja seneng memenuhi Gusti Allah ya. Nomor 2, mau dalam kondisi apapun, punya uang, tidak punya uang, lagi seneng, lagi susah, anak lagi gampang atau lagi meling dan sebagainya. Kok orang ini punya meluangkan waktu buat ilmu, kok ini orang ada kaitan dengan ilmu,
maka orang ini perjalanannya mau naik mau turun dan sebagainya, yang pasti nanti tekan surga. Amin Allahumma. Inilah orang perjalanan orang yang nyari ilmu. Yang nomor 3, satu lagi, ini sebagai muqaddimah. Ini wajah-wajah orang solih-solihah. Setiap hari kalau Rasulullah yang tidak punya dosa saja, tidak kurang istighfarnya berapa kali kalau Rasulullah? Ya 70 sampai 100 kali, padahal tidak punya dosa sama sekali. Kalau kita termasuk yang punya dosa atau yang banyak dosa? Punya atau banyak? Punya banyak. Berarti setiap hari pasti harus lebih banyak membaca apa? Istighfar. Nah, pertanyaannya, tiap kali kita terus membaca istighfar, tahu enggak kapan Allah sudah mulai mengampuni dosa? Tahu atau tidak? Ada tanda apa? Nah, ini yang perlu kita bahas. Dewi tiap dino ya wis istighfar, tapi di ngapura apa ora ya? Terus apa tanda Allah mulai mengampuni? Ternyata tanda-tanda Allah mulai mengampuni adalah ketika hati ini punya hasrat, ingin semakin tahu Allah, tentang Rasulullah, tentang agama yang kita peluk ini. Kembali lagi kepada hasrat mencari ilmu. Jadi nek wis mulai seneng ngaji, tondo-tondone lagi di ngapura dosane. Alhamdulillah. Walaupun ngantuk, walaupun ngantuk tidak apa-apa. Kan maklum wong ahli tahajud. Alhamdulillah. Makanya ngaji subuh kadang-kadang soal langsung ana sing ndonga. Bismika Allahumma ya bismika. Baik Ibu rahimakumullah, baik kita mulai. Saya ini tidak dikasih tema ya. Temanya apa ini ceritanya? Oh, jam dasar. Ya alhamdulillah. Yang paling dasar di dalam kitab itu adalah al-a'malu suwarun qaimatun. Panjenengan tadi sudah dikatakan ini ahli amal-amal soleh semua. Kayaknya ibu-ibu juga ahli syukur semua. Ini bapak-bapak nek dong mas lagi rezekine sempit, biasanya ibu-ibu alhamdulillah atau merengut Pak? Ini saya tanya bapak, ibu jangan jawab. Pas jenengan lagi rezekine rada angel gitu toh Pak. Ini biasanya ibu-ibu solihah merengut atau alhamdulillah? Alhamdulillah apa merengut? Nah, saya yakin sekali jelas alhamdulillah merengut. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahimakumullah. Setiap amal atau sedangkan ya yang namanya maka semoga yang hadir kita di sini semuanya ini yang hadir bukan hanya jasadnya toh, tapi ruh keikhlasannya pun turut hadir. Amin Allahumma amin. Sebab ini saya mau cerita tentang permasalahan besar tapi solusinya simpel. Jangan milih masalah besar solusi simpel atau ingin masalah simpel solusi besar. Masalah besar solusinya gampang, masalah sulit solusinya gampang. Atau pengen masalah gampang solusi sulit, milih yang mana? Nah, milih masalah sulit tapi solusinya gampang. Apa itu masalah yang sulit? Masalah yang sulit itu ya tadi itu keikhlasan itu masalah sulit. Tapi ternyata solusinya gampang. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bagaimana itu bukan permasalahan besar? Pertama kali orang yang masuk neraka itu 3 golongan. Berapa golongan? 3 golongan. Ini kan masalah besar. Ternyata dari 3 golongan ini bukan orang yang kurang amalnya, justru amalnya itu full, amalnya full.
Yang pertama, golongan yang pertama adalah orang yang matinya saja mati pas jihad fisabilillah. Kemudian sampai di hadapan Allah lanjutkan. Kemudian Allah kepada orang tersebut, kadzabta, kau berdusta. Wis jelas mati ini mati syahid menurut orang. Ternyata di hadapan Allah berkata, kadzabta, kau berdusta. Kau melakukan itu semua untuk mencari sesebutan di hadapan manusia. Malaikat seret ke neraka. Repot tuh ini. Sampai mati ini pas jihad aja seperti itu. Golongan yang nomor 2 adalah golongan orang-orang yang ahli sedekah. Sampai di hadapan Allah, ya Allah, saya punya harta yang banyak, saya gunakan harta itu untuk sedekah, untuk berinfak di jalanmu, untuk bersedekah di jalanmu. Kata Allah, kadzabta. Ini riwayatnya di dalam Bukhari. Berarti tidak nanggung-nanggung. Kata Allah, kadzabta, kau berdusta. Ngapusi. Kau berdusta. Wahai malaikat, seret ke neraka. Seret ke neraka. Ini orang yang pertama kali masuk mana? Neraka. Ya Allah. Kemudian di golongan yang nomor 3, golongan yang nomor ini yang paling penting. Ternyata ahli ilmu, ahli Quran. Nah, ini kadang-kadang saya cok, kadang-kadang sampai ini lututnya sampai geter dong pas membaca hadis ini. Hidup saya misalkan itu datang orang di dalam hadis tersebut, hidup saya, ilmu saya, kau berdusta. Yakni seluruh amal yang dohirnya karena Allah, tapi ternyata hatinya tidak. Kok ngeri mentok Pak Ustaz? Ngeri banget toh Gus, kok amal itu wis capek-capek amal kok sampai di Gusti Allah ditolak dan bahkan dimasukkan ke dalam neraka pertama kali lagi. Kenapa toh kok seperti itu? Bapak Ibu rahimakumullah. Ternyata pengkhianatan hati itu kadang lebih kejam. Ada misalkan pengantin baru suami istri. Si istri itu melayani suami. Ya, melayani pokoknya lah siang malam dan sebagainya. Tapi begitu ternyata sebenarnya yang ia niatkan, dia bukan niat melayani suami, tapi niat melayani orang lain. Kira-kira kolu murah kuwi. Kolu bahasa Indonesia ini apa nih? Tegel murah niku. Kelek murah. Kejam enggak itu? Kejam. Nah, maka pengkhianatan hati itu lebih kejam. Zahir kita menghadap kiblat sedang sholat, tapi ternyata hati ini orang nggawe Gusti Allah. Wong bojo dikhianati loro niku ngono. Maka ini adalah kekejaman. Oleh karena itu wajar bila orang yang tidak karena Allah itu jadi berat banget. Tapi ingat ya, tadi sudah saya bilang, ngaji berat, solusi loh. Memang ada orang yang tidak ikhlas, ada. Pokok perhatikan ini, saya kasih garis tengah. Di bawah garis namanya orang yang tidak karena Allah, ya, karena manusia. Di atas garis adalah orang yang karena Allah. Di bawah garis itu pokok-pokok bangsa-bangsa wong sing ditakoni, iya maca Quran sregep men sedina sak juz, lha piye nek aku ora sak juz ora penak laporan nang grup.
Ini di atas atau di bawah garis? Berarti kalau di hadapan Allah nilainya berapa? 0 kan? Tapi tenang Pak, nanti solusinya gampang. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jane ya ono sing asline pengen ora ngaji. Mung karena lah kok ngaji lah iki aku panitia kok. Ora ketok ora penak to ya. Atas atau bawah garis? Bawah. Ono wong kira-kira. Tapi nanti solusinya apa? Mudah. Yuk ketoke medeni, tapi nanti solusinya gampang. Inilah pentingnya ilmu. Segala sesuatu itu kalau tidak pakai ilmu jadi berat. Begitu pakai ilmu jadi ringan. Apapun itu. Kasih contoh. Saya itu karena petugas umroh, jadi sering banget umroh. Itu kalau pas di pesawat itu kadang-kadang ada ibu-ibu yang lucu banget. Ibu-ibu kok repot itu jok pesawat dan di oh, ternyata ini lagi tayamum. Aku mikir ngomong bisa. Ternyata sebenarnya tayamum itu kan yang dibutuhkan hanya mengusap apa? Wajah sama tangan. Lu kok tekan sikil karo kemu barang lebu. Ada diangel. Maka tidak tahu itu justru sulit. Tahu itu malah mudah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Demikian pula ilmu masalah hati. Nanti kalau tahu itu jadi mudah. Tapi nek tidak tahu, oh bahaya. Dhewe sak umur urip urung ngerti ilmu masalah ikhlas malah ngedeni. Menjadi orang yang pertama kali masuk neraka. Nauzubillahi min garis. Di bawah garis itu karena manusia tidak ikhlas, di atas garis karena Allah. Yuk kondangan adomen tekan Jawa Timur. Ya atur apa sedulur Jawa Timur nek kene digawe ora tau ora mangkat atau selalu mangkat. Saya tanya, atau tekan Jawa Timur karepe pengen ngei apa sedekah atau apa dan sebagainya. Lah kan kenapa berangkat? Lah ya ora penak to ya nek ora. Atas atau bawah berarti? Bawah. Contoh lain lagi. Jumatan mangkat gasik men. Lah piye aku ke sesepuke nek ora gasik ora kena nggo kanca. Atas atau bawah? Lu kete bawah semua ngene. Nah, sallallahu Nabi Muhammad. Nah, kalau bawah di hadapan Allah nilainya berapa tadi? 0. Terancam masuk neraka? Ya Allah. Tapi nanti kalau tahu ilmunya ternyata simpel. Pak ini pindah silaturahim nomor kali niki renovasi dengan bagian niko keramik kalian paving. Monggo jenengan badhe derek pinten. Oh, siap. Oke, yang lain berapa? Nah, kan ngono to biasane takon. Yang lain berapa? Kuatir nek sidiken ora pantes. Nek kakean lebih jauh sama takbirnya. Kalau yang lain itu ada yang 500, ada yang 1 juta. Oh, ya udah. Saya 750. Pak Rahimahullah habis itu ngasih uang 750 karena manusia. Di hadapan Allah berapa tadi nilainya? Iman-iman dah. Maka nek orang ngerti ki malah akeh sing iman-iman. Kalau ndak tahu itu malah jadi rumit. Ya Allah. Terus sepirang tahun ngurus masjid? 15 tahun. Ini amal 15 tahun ngresihi. Terus kemudian adzan. Ya alhamdulillah ini tadi subuhnya full. Masya Allah, alhamdulillah. Di masjid-masjid sana itu kadang-kadang imame wong kuwi, sing adzan ya wong kuwi. Makmume kuwi paling pirang gelintir. Jadi takmir, jadi imam masjid berapa tahun? 15 tahun. Kok istiqomah pikir ora ono liyane. Jadi imam kenapa? Jadi takmir kenapa? Ya ora ono liyane, jane ono liyane ya wis moh.
Ini atas garis atau bawah? Itu. Apa tadi nilainya? Iman-iman enggak? Tidak semuanya nih. Karena wis di WA gitu. Ora penak ora ketok. Ada atau tidak? Ini atas atau bawah garis? Nah, bawah garis nilainya berapa? Lah kok 0 kabeh. Nah, inilah pentingnya ilmu. Maka ternyata simple. Yang tadinya di bawah garis, Allah itu innallaha ghafurun. Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, Maha Penyayang. Bagi siapa? Bagi yang mau menghadap. Bagi yang mau menghadap. Maka yang paling ideal Pak rahimakumullah, nek wis ngaji seperti ini tadi saya sudah sampaikan. Ini wajah orang yang soleh-solehah. Ada saat-saat setiap hari membaca apa tadi? Istighfar. Pak, Bu, nek wis ngaji sing diistighfari mboten namung dosane. Sing diistighfari nggih amal saleh. Mbok-mbok enten sing kurang lurus niate. Maka pada saat kita ini illam yughalqir, nyawa masih belum sampai tenggorokan, pintu taubat semuanya masih dibuka. Matahari masih terbit dari mana? Timur. Pintu taubat masih dibuka, alias amal solehnya sudah dari dulu, amal solehnya sudah kemarin, amal solehnya bahkan 10 tahun yang lalu. Istighfari bagian amal soleh. Bagaimana kan yang tadinya di bawah garis menjadi di mana? Di atas garis, cuman 2. Yang pertama direvisi pakai istighfar. Yang pertama diistighfari. Astagfirullahaladzim. Nomor 2 direvisi. Nomor 2 di apa? Direvisi niatnya. Nomor pertama apa? Diistighfari. Nomor 2 direvisi. Kasih contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi itu kan takmir datang, unduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini daripada saya baca kitab detail, langsung tak terangkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kami dari masjid sedang ada membuka wakaf. Kan kadang-kadang kita tanya tadi tuh, lu yang lain berapa? Ada yang 500, ada yang 1 juta. Monggo Bapak mau berapa? Ya wis. Sing pantes berapa tadi? 700. Bareng no kayak ini duit 700, tak miri lungo. Nek wis tau ngaji bisa langsung direvisi. Astagfirullahaladzim. 700 golek duit ya ora gampang. Kok ternyata hanya ora penak karo menungso. Astagfirullahaladzim. Ini namanya istighfar. Ada berapa tadi caranya menaikkan ke atas garis? Yang pertama apa? Istighfar. Nomor 2 apa? Revisi. Ngerevisi niat itu yang paling gampang adalah dengan cara diharap balasannya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Karena otomatis kalau berdoa yang diharap dengan berdoa. Karena tidak mungkin berdoa kepada yang lain. Kecuali kadang-kadang ibu-ibu tak berdoa di hadapan suami. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku meminta. Semoga uang bertambah. Tapi pas nang telingane suami. Saya lanjutkan. Niki guyon. Saya lanjutkan. Bapak Ibu rahimakumullah, naikkan ke atas garis menggunakan berapa cara tadi? 2. Yang pertama, nomor 2, revisi itu dengan cara berdoa. Nah, di atas garis itu ada pilihan. Atas garis, ini kita bilang atas garis. Atas garis pas itu namanya level C. Ini bahasa saya, nek bahasa kitab pokoknya al-adna gitu aja. Al-awsat tsumma al-a'la. Ini kalau bahasa kitab.
Ini tertulis di Jawahirul Tauhid ada, di kitab-kitab lain juga ada. Level C itu adalah setiap harapan, setiap doa yang diinginkan adalah urusan dunia, tapi mengharapkannya kepada Allah. Misal dikasih contoh, astagfirullahaladzim, 700.000 wis kadung tak toke, 700.000 sudah kadung saya keluarkan. Kalau hanya karena manusia, sayang enggak? Sayang. Di mata Allah nilainya berapa? Astagfirullah. Maka langsung astagfirullahaladzim. Nomor 2, ya Allah, saya revisi niat saya, ya Allah. 700.000 itu benar-benar karena Engkau. Semoga dengan saya bersedekah rezeki saya lancar. Amin Allahumma. Amin. Bencana. Ini kan berarti memohon, yang diharapkan siapa? Allah. Kalau tadi yang diharapkan siapa? Yang bawah manusia. Ini menjadi yang diharapkan siapa? Allah. Ini sudah langsung ikhlas namanya. Tapi C. Tapi ikhlas. Cuman C. Tapi yo ikhlas. Cuman apa? C. Tapi tetap ikhlas. Alhamdulillah boleh, dan ini bagus. Daripada tadi gue nganu Pak ya, nggak aku sing 700 ke, tolong dicatat Pak ya. Nah ini berarti di bawah bukti. Terus kemudian dilalah panitia ini lali orang ngomong ke, lali orang ngomong. Kira-kira pas pengumuman kira-kira berapa? Ada sing ganjel enggak? Nah ini di bawah garis. Kalau pengen di atas garis adalah 1 istighfar, nomor 2 apa? Revisi. Revisinya pakai apa? Doa. Kalau urusan dunia berarti levelnya apa? C. Naik. Kemudian B. Kalau B itu yang diharapkan adalah urusan akhirat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Garis, di bawah garis adalah yang diharapkan selain Allah. Ujian manusia, nggak enak sama manusia, dorongannya manusia, laporan manusia dan sebagainya, pokoknya yang di bawah garis itu. Nah, di atas garis adalah karena Allah, ridho Allah, surga Allah, kemudahan Allah. Ini di atas harap Allah tetap benar. Cerah. Maca Quran. Iya. Piye? Jane nek aku iki biasa-biasa nunggu gawe laporan nang grup ora penak. Nah, ini atas atau bawah? Bawah. Tapi nek wis ngerti ngaji seperti ini langsung saja. Dan kita boleh mentaubati bacaan Quran kita yang sudah berjus-jus dari dulu. Ini kan wajah-wajah 5 juz tadi Ibu ya. Juz apa saja? Ya. Oh, yang berjus dari dulu itu, sepanjang Allah masih kasih kita hidup, pintu tobat masih dibuka. Alhamdulillah, innallaha ghafurun rahim. Enak banget ini. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. In kanat hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih. In kanat hijratu ila dunya aw imra'atin yusiu ilaiha au yungkihuha, ya, fahijratu ila ma hajara ilaih au kama qala. Pokoknya tergantung niatnya. Maka hari ini terus kemudian wis ngerti seperti itu, astagfirullahaladzim, saya itu tadarus Quran ikut sehari 1 juz. Bahkan tadi itu sebagian ibu-ibu berapa juz tadi? 5 juz. Wis zaman 3 tahun hanya karena narget laporan nang grup. Astagfirullah. Mulai hari ini ya Allah. Amin Allahumma. Ini
Understand? Ya, cetra wela-wela. Nah, saya lanjutkan. Sekarang saya A. Nanti ini ada tes-tesannya loh Pak. Tuh. Nanti saya akan kasih contoh-contoh jenengan atas atau bawah, atas. A, B, C, A. Ngono langsung nanti jawab benar banget. Kalau yang A itu tidak mengharap apa-apa kecuali semoga Allah ridho. Nah, ini saya lihat kayaknya bapak-bapak ini wajah-wajah A. Alhamdulillah. Ya, pokoknya ridhone Gusti Allah, ding-ding jenengane wong ngurus masjid, TPQ, majelis taklim ataupun apapun panitia korban dan sebagainya Pak Bu rahimakumullah, itu selalu ada dua panitia. Panitia pelaksana dan panitia pemaidu. Dan yang paling banyak panitia alhamdulillah. Lisuran orang dimanapun itu bagian dari yang memperbanyak panen-panen ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau tidak lillahi ta'ala Pak Bu, ngurus-ngurus seperti tidak lillahi ta'ala, jawabannya dua, minal jengkelin atau minal mutungin. Yang paling banyak minal apa? Maka ini kita bareng-bareng belajar. Misalkan tadi itu tanya, Suiman jadi takmir masjid, lah piye? Jane aku ya pengen lahiran. Lah terus ora ono liyane, ora ono sing gelem. Lah terus berarti iya ora ono sing gelem. Nek dihitung sih. Terus kemudian habis itu terus ngerti ngaji seperti ini, langsung astaghfirullahal, ya Allah, bisa nih saya 15 tahun jadi takmir ya Gusti Allah sing ngersake. Nanti kalau Allah sudah datangkan orang, ya pasti didatangkan. Hari ini masih saya, ya Allah, semoga Engkau ridho aja lah ya Allah. Nah, ini langsung naik ke atas garis. Naiknya C, B atau A? Alhamdulillah, baik. Sekarang mulai pertanyaan dimulai ya. Ini tes-tesan. Tes-tesan. Ada kasih contoh, misalkan, iki kok nek undangan nyumbang kok sampai Jawa Barat terus regeman. Iya to yo. Wong sedulur Jawa Barat mesti teko, nek aku ora teko yo jelas ora pena. Atas atau bawah? Terus baru ngerti ngaji, astagfirullahaladzim, iman bensin tekan kono daerah karuan. Ya Allah, muga-muga iki dadi amal soleh. Is muga-muga Gusti Allah nyingkirke balak, rezeki lancar nanti. Amin Allahumma. A, B atau C? Enak wis ngerti. Alhamdulillah. Ya Allah, muga-muga sing jenengane sedekah ki ngedohke saka geni neraka. Muga-muga seluruh keluargaku, anfusakum wa ahlikum dijauhkan dari api neraka. A, B atau C? Sini gampang. Prakteknya sing mboten angel. Itu sesimpel itu. Setiap hari membaca apa? Istighfar. Yang diistighfari bukan hanya dosa. Amal-amal soleh pun silahkan diistighfari dan direvisi niatnya. Cara ngerevisi niatnya adalah dengan apa tadi? Doa. Simple. Gampang banget ngajinya. Gampang. Lah saya lihat di sini ahli-ahli tahajud semua. Waktu istighfar yang terbaik di dalam bahasa Al-Qur'an, wabil asharihum yastaghfirun, bahasa Quran. Istighfar orang-orang pilihan itu dilakukan adalah di waktu sahur. Di waktu sahur berarti jam berapa kira-kira ini? Ya, waktu sahur setelah subuh. Ini waktu sahur. Waktu sahur sekitar jam berapa? Ya, pokok sebelum subuh. Maka nek ngaji tadi itu al-af'alu atau al-a'malu ya. Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwah wa ruhul ikhlas fihi.
Yang namanya amal-amal itu adalah bagaikan jasad. Ruhnya adalah keikhlasan. Setelah bab itu, saya tadi tanya di mobil, nggak kita pikam enggak? Tak bawa Ustaz, sama yang itu. Ya wis. Nanti tinggal mintanya bab apa, semoga minta bab yang saya hafal, alhamdulillah tadi apa. Di setelah bab itu adalah bab uzlah. Setelah bab ikhlas adalah masuk bab uzlah. Uzlah itu waktu mengasingkannya di mana? Mengasingkan diri di gua gitu. Jenengan ojo tiru persis bagian ini. Kojojo terus main gua kreo. Medun-medun ngaku itu wahyu. Waduh repot. Nabi Muhammad adalah sudah nabi terbaik dan nabi terakhir. Ya. Lah kapan terus uzlahnya, kapan? Menyendirinya kapan? Qubailas subhi. Menyendirinya justru setiap hari, yakni waktu-waktu sebentar sebelum subuh. Buat baca istighfar. Udah, kalau sudah seperti itu, insya Allah seluruh amal-amal kita dinilai ikhlas oleh Allah dan diterima. Amin Allahumma. Sesimpel itu. Maka saya dari bilang ini wajah-wajah orang soleh-solehah. Kayaknya kok jenengan tersinggung kalau saya bilang ini sebelum subuh. Asli ini jam loro kok. Jam 2 kok, jam 2 bangun kamar mandi terus alhamdulillah. Sesimpel itu ngajinya. Tapi kalau ndak ngaji jadi perkara sulit ini. Bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Begitu ngaji sesimpel itu. Miliki kegiatan rutin bernama istighfar. Yang diistighfari bukan hanya dosa ini pasti. Nah, tapi juga amal-amal soleh. Jadi simpel, ya Allah, seluruh amal solehku sehari ini ya Allah, aku istighfar apabila karena manusia. Mulai ini yang kuharap. Diharap urusan dunia levelnya apa? C. Kalau yang diharap urusan akhirat levelnya apa? B. Kalau yang diharap adalah Allah levelnya apa? A. Ya. Orang untuk ke A lillahi ta'ala karena Allah, nyari ridho Allah. Saya tanya, kira-kira atau pakai proses? Atau masih bisa atau pakai proses? Kalau ada orang yang mendampingi proses kita dari bawah garis menuju C, menuju B, menuju A, ada orang yang dampingi, ada orang yang kira-kira kita katakan apa kepada orang yang dampingi sehingga kita bisa ikhlas itu? Matur, terima, alhamdulillah, kasih contoh. Dengan ini kan orang-orang sukses dunia akhirat. Kadang-kadang jenengan di perantauan seperti kita nih, sok di WA karo wong sing nang kampung. Jenengan iki njaluk tulung minggu gawe bayar anak sekolah. Ya walaupun barang ngono kok malah kulkasnya anyar. Pamane gitu. Saya tanya, di hati itu kayaknya nyer atau plong? Hah? Nyer atau plong? Lagu sedekah nggo gawe manusa apa nggo Gusti Allah kok melu nyer barang. Nah, nyer atau plong tadi itu? Nyer ya, nyer. Bukan hanya itu. Bukan hanya. Ternyata orangnya itu sudah dikasih umpamanya. Ya ora kudu sedulur desa, kadang-kadang ya kanca dhewe barang. Nuwun aja ndak. Terima kasih. Delunyur tok kaya wong lali. Saya tanya, nyer atau plong? Plong atau nyer? Nyernya itu menunjukkan kita masih butuh terima kasih manusia. Atas garis atau bawah garis?
Ternyata ora tekan ngono tok. Wis ora matur nuwun, malah maido. Malah maido. Akhirnya dhewe kan alas. Monggo lah. Monggo. Bagiku sing penting dadi amal saleh lah, ora urusan sing penting wis tak rewangi sak mampuku, bareng ngono wong meh ngomong apa wis lah. Muga-muga itu dadi amal. Biasanya kan gitu kan nek mentok, betul atau tidak? Karena kita ini Pak, secara umum sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis qudsi. Sebenarnya ini adalah berarti firman Allah dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu posisinya tengah. Quran, hadis nabawi, hadis qudsi. Ini intermezzo. Quran itu redaksi dan isi dari Allah, hadis nabawi redaksi dan isi dari Rasulullah. Kalau hadis qudsi itu adalah isinya dari Allah, redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Kata Allah dalam hadis qudsi, "Inna min ibadi", ada sebagian dari hambaku, "man la yasluhu imanuhu illa bil faqri", orang yang imannya itu tidak akan semakin naik tidak akan bil faqr. Nangis biasanya pas seneng atau pas susah? Pas seneng atau pas susah? Sujud sing rotok tanek biasanya pas seneng atau pas susah? Susah. Berarti susah niku penting no mboten? Moga-moga sareng-sareng donga mugi-mugi kula. Ya Allah. Saya tuh khawatir nek susah baru eling, susah baru eling, susah baru eling. Saya khawatir titeni malaikat. Wong iki memang tak go langganan wae. Repot. Ya Allah. Nah, ini intermezzo. Demikian pula kadang-kadang munculnya ikhlas itu setelah dapat tekanan. Kenyataannya wonge wis ora matur nuwun malah maido kan akhirnya kita tidak mau urusan sama manusia. Betul atau tidak? Wis monggo wong ngomong apa wis aku ora urusanku muga-muga wis iki dadi amal nang ngarepe Gusti Allah. Amin Allahumma. Nek wong wis tau ngaji Pak, larinya kepada Allah agak cepet Pak. Larinya kepada Allah agak cepet. Tapi kalau yang sama sekali tidak ada di dalam hatinya itu tidak ada kenalan dengan Allah, tipe itu jawab mah itu biasanya. Tapi kalau punya kenalan dengan Allah, kan dia punya tempat kembali. Apa di dunia ini enak terus kan? Ya enggak toh. Ada kadang-kadang enggak enak di hadapan manusia. Ketika kadang-kadang enggak enak di hadapan manusia, kalau orang sudah punya kenalan kepada Allah, ya dia nyari kepada yang terus setia, yakni Allah Subhanahu tersebut punya tidak pernah lalu ada ketika bumi langit semua isinya itu hilang pergi, maka Allah tetap terus abadi. Dia punya pemahaman seperti itu, larinya cepat kepada Allah. Betul atau tidak? Sallallahu alaihi Muhammad. Salah satunya lari kepada Allah nek dong pas kecewa karo manusa. Itu perkara wajar, umum kabeh ya suka ngono. Terus kemudian ini orang bukan hanya ditolong, bukan hanya tidak matur nuwun, bukan hanya maido, tapi ditolong malah enggak fitnah macam-macam. Akhirnya kita apa? Udah. Biasanya sih update status Gusti Allah mboten sari. Oh. Menunjukkan wongnya lagi mumet. Oh. Saya kira sih enggak usah bikin update status gitu, pokoknya di dalam keyakinan kita Gusti Allah mboten sari. Setiap amal, setiap jerih payah wis nek manusa ora gelem nampa wis beneran Gusti Allah wae sing nampa. Wis aku ora ngarep-arep apa bos. Semoga-moga Gusti Allah ridho. Wis lah. Kenyataane saya golek ridane manusa. Betul atau tidak? Moga-moga Gusti Allah napa? Saya tanya. Ini dari bawah garis, kemudian naik ke C, naik ke B, sampai bisa naik kemana?
Kasusnya mungkin 3 bulan, mungkin 3 tahun dan sebagainya. Tapi akhirnya naik ke A. Sebelum mati itu sudah, sebelum kita mati ini amal soleh sudah naik ke A. Saya tanya, berarti orang yang kemarin itu jengkeli, itu ditolong malah mentung, orang ngerti matur nuwun, janjane. Ini orang yang jengkeli atau orang yang berjasa? Jawab. Orang jengkeli atau berjasa? Berjasa jengkeli. Nah ini beneran ditanya, membuat kita yang tadinya mau jadi ahli neraka karena di bawah garis, terus kemudian akhirnya kita semoga-moga tidak amal, aku serah urusan, semoga-moga tidak amal, semoga meh matur nuwun meh ora matur nuwun, duit tak toke, semoga-moga Gusti Allah ngerti. Wong meh ngomong apa, muga-muga Gusti Allah sing ngerti. Lan Gusti Allah boten apa? Habis itu kita lillahi, berarti kita naik dari bawah garis bisa langsung ke A. Nek ngono, orang yang mendampingi tadi itu orang yang bikin jengkel, sebenarnya bikin jengkel atau berjasa? Terhadap orang yang berjasa kita katakan apa? Alhamdulillah, matur, terima kasih, karo kirimi opor, kirimi pulsa. Ini dulu yang dapat saya sampaikan. Setidaknya hari ini hati kita punya warna. Oh ternyata banyak orang ya. Allah itu Rabbul alamin. Rabb itu artinya apa? Allah pendidik, yang maha mendidik. Yang namanya mendidik itu kadang-kadang yang dididik dijewer dulu baru benar. Betul atau tidak? Buat orang lain, maka orang suka Allah. Karena tokoh itu orang yang jengkeli sebenarnya layak dibenci atau layak diterima kasih, Pak? Terima kasih. Berarti ki wong soleh kabeh. Alhamdulillah. Apian kabeh iki. Sampai tadi itu tiba itu malah matur. Jadi tadi kalau ada 2 panitia apa tadi? Pelaksana sama panitia apa? Kita akan ucapkan apa kepada panitia pemain itu? Alhamdulillah, membuat saya karena Allah ya. Karena kalau kita terus terlalu nyaman diterima kasih manusia, kapan kita nanti nyaman diterima kasih Allah? Kadang-kadang Allah itu sedang berkata, ojo enak nang kono, enak nang kono nanti di hadapanku bingung. Jangan naik. Dibikin ini mengecewakan, bikin mengecewakan. Biar kita naik. Tidak apa-apa. Lalu kita bilang matur nuwun. Bisa seperti itu, Pak? Saya tanya. Ini sing terakhir loh, sing terakhir. Nah, tadi memang mudah, sing terakhir ini. Jadi ngajinya itu ringan atau berat sing terakhir ini? Ringan atau berat? Ringan diucapkan, berat memang ngaji itu harus ada yang berat dilakukan. Biar apa? Biar kita memohon kepada Allah yang Maha Kuat. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Setidaknya setelah ngaji ini sudah mau penutup, setidaknya ini nanti kita ini enggak terlalu jengkel kepada siapapun. Karena syarat untuk mendapatkan ampunan Allah kita bisa memaafkan. Bisa memaafkan sama gimana? Tinggal moni tadi itu. Tinggal insya Allah nanti kita qalbin salim, hati yang selamat. Demikian matur nuwun, terima kasih, jazakumullah. Semoga bermanfaat. Tidak ada pertanyaan, tidak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh ada, ya silakan. Insyaallah. Nek ini memang tidak ada, jangan ditanyakan. Nek ada ya monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nggih. Tapi saya pernah mendengar bahwa dalam program kita itu justru memanggil dari kita dimandikan, disolati sampai di alam kubur. Nggih, beres. Apa itu ada dari Nggih. Ada. Buka kitab tafsir Ibnu Katsir, bagian beliau Syekh Abdul Fida Ibnu Katsir menafsiri surah Al-Mulk. Di sana keterangannya panjang ya, bahwa orang yang dia membaca Al-Qur'an di situ terkhusus surah Al-Mulk, surah. Itu jadi dalilnya ada dalam kitab tafsir yang muktabar. Muktabar itu berarti diakui oleh semua golongan umat Islam, yakni tafsir Ibnu Katsir ada di tafsirnya surah Al-Mulk ya. Semoga kita semuanya termasuk. Amin Allahumma amin. Nek dibacakan wah jare wektune wis entek. Itu panjang banget itu keterangan, tapi pastinya ada, nanti jenengan lihat saja di surah Al-Mulk tafsirnya Ibnu Katsir ya. Itu tahta qaulihi, detail redaksinya adalah sedang menerangkan hadis man wa'al Quran, siapa orang yang mewadahi itu hatinya mewadahi Al-Quran, maksudnya dia itu nempel sama Al-Quran, maka dia itu tidak akan disiksa oleh Allah. Di sana ada terjadi perbincangan antara malaikat mungkar nangkir ya, atau malaikat adab, pokoknya malaikat-malaikat, kemudian dengan bacaan Quran itu sendiri yang sudah menjadi sesosok makhluk yang tidak rela apabila disiksa. Nah, terus kitanya di mana? Kitanya santai karena sudah punya yang mendampingi. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kalau tadi katakan ini C atau B, karena bukan urusan dunia, urusan yang setelah dunia itu namanya B. Kalau dalam Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, kalau ditanggap masalah tahajud, dengan mau mengerjakan tahajud, mengerjakan saya, walaupun belum hotel, antara sebuah jauh itu, kali itu. Pulau itu benar tahajud. Terus terang kalau benar tahajud. Supados film Pulau itu barokah itu berkontar. Jadi film tapi level tahajud. Terus sampai film yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kitab judulnya Khosais Al-Ummah Al-Muhammadiyah, keistimewaan umatnya Nabi Muhammad SAW. Ada di kitab ini, di bab yang tadi jenengan sampaikan, sebenarnya simpel kalau jadi umatnya Nabi Muhammad. Yakni saya tanya, adakah di antara yang hadir di sini yang sudah pernah sholat semalam suntuk? Ada atau tidak? Subuhnya berjamaah itu umat Muhammad. Maka
ia tertulis seluruh malam digunakan untuk sholat. Gurih tak? Isya napa? Berjamaah. Subuh berjamaah. Seluruh waktu bagaikan sudah sholat. Alhamdulillah. Mungkin jenengan istighfar dibuat setelah subuh monggo. Alhamdulillah. Ya kan kita tuh harus ada jadwal istighfar kan? Ya jadwal istighfar karena jadwal dosa terus loh ya kita. Kumpul ketemu konco karepe kepengin cuman ngomong sithik tok, dadi ngomong ke koncone. Nah, jadwal dosa kan kadang-kadang itu di HP itu loh, terutama saya yang masih muda-muda. Di grup itu kadang-kadang dikirimi surat grup. Ini hadiah untuk ketua grup. Barang tak buka loh. Kok bening? Nek sing nom-nom. Jenengan sepuh-sepuh ketok sing mbon-mbon. Astagfirullahaladzim. Ngono katanya. Nah, ini kan jadwal dosa terus. Kita tuh angel banget kono dosa. Betul atau tidak? Maka yang tidak boleh putus kalau dosa itu terus, istighfarnya harus lebih terus. Nah, tadi itu jadwal istighfar, mengistighfari dosa sama mengkrevisi niat amal soleh. Jadi monggo nanti soal istighfarnya kapan selain qubaila subhi mboten napa-napa. Alhamdulillah. Tapi nek jenengan kepengin dapat tambahan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka, itu lebih baik. Hanya dengan sholat isya jamaah, subuh jamaah sudah bagaikan sholat. Wah enak jadi umat dengan Nabi Muhammad. Enak dengan alhamdulillah.